Bu, uangnya Pak, keluarin Pak. Semua. Kira. Om Swastiastu, Om Awikanam Astu, Namo Buddhaya. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian para sahabat spiritual, para guru sepuh, pandita yang ada di tanah Bali kemudian di alam Nusantara yang sangat saya muliakan. Nah hari ini saya mulai ingin berbagi lagi. Berbagi tentang apa? Tentang yang namanya hipnotis. Nah, sahabat muda, sahabat milenial, apa itu hipnotis? Tentu sahabat muda tahu tentang hipnotis itu. Orang yang kena hipnotis, bagaimana akhir pada seorang yang kena hipnotis? Hipnotis adalah sebuah arti. Di sana ada arti. Artinya tidur, sahabat. Jadi tidur. Di sana seorang yang kena hipnotis adalah seorang yang tidur di bawah alam kesadaran. Kalau menghipnotis orang, itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah pintar dan sudah mempelajari tentang hal itu. Nah, hipnotis itu ada dua, sahabat. Ada hipnotis yang baik, ada hipnotis yang buruk. Nah, kalau hipnotis yang buruk, tentu namanya itu lazim, dikatakan sudah gendam. Nah, kalau di Bali namanya pengiwe, ilmu ke kiri. Jadi, kalau hipnotis yang ke kiri adalah namanya boleh disebut dengan bagian dari pengiwe. Jadi bagian dari yang sifatnya ke kiri. Nah, kalau hipnotis yang baik, yang positif, itu namanya hipnoterapi. Nah, hipnoterapi adalah untuk menjadikan orang lebih baik dari sebelumnya. Menjadikan orang akan lebih sadar, kemudian dia akan lebih baik. Karena seseorang yang melakukan hipnotis, dia akan mengeluarkan kata-kata yang menjadi sugesti bagi yang menerima kata-kata itu. Itu seorang yang menjalankan hipnotis, dia tuh akan mengeluarkan kata-kata dengan kata-kata itu menjadi sugesti bagi yang menerima, sahabat. Nah, terkait dengan gendam, terkait dengan pengiwe. Nah, kalau di Jawa tentu orang-orang itu kan melakukan gendam bagi seseorang yang tentu negatif. Jadi orang yang datang dari Arab Saudi, TKW, kemudian sampai di tanah air, nah dia digendam, uangnya diambil. Kemudian di pasar dia bertemu dengan seseorang, kemudian harta kekayaannya, kalung emas, anting semua dibawa. Di Bali tentu juga ada. Kalau di Bali seseorang melakukan hipnotis, dia selalu mengatasnamakan dewa. Ya mungkin dia mengatasnamakan Ratu Gede, Ratu Niang, kemudian dewa yang berada di mana, di Gunung Agung, leluhur atau bagaimana. Dia tetap mengatasnamakan dewa dengan melakukan hipnotis penipuan. Nah, bagaimana caranya? Tentu dia akan menghipnotis orang, mengatasnamakan dewa. Sampai orang itu dibujuk, kemudian dia sebagai kerbau dicocok hidungnya. Dia akan menjadi budak di sana. Bukan hanya 1, 2, 3 hari, bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Bahkan ada seseorang ibu yang meninggalkan anak dan suaminya. Dia menjadi budak seseorang untuk menjadi budaknya. Nah, di sana dia lesbian, sahabat. Jadi seorang mengancam, di sana diancam, kemudian dijanjikan sesuatu, kemudian tetap diancam dan dijanjikan sesuatu sampai berpuluh-puluh tahun.
sangat-sangat ironis sahabat. Nah, itulah yang terjadi di alam Nusantara ini. Kalau di Jawa itu namanya gendam, kalau di Bali namanya pengiwe. Jadi di sana tetap namanya hipnotis. Jadi bagaimana cara orang tuh menghipnotis. Nah, terkait dengan itu saya ingin berbagi. Nah, ini dia videonya. Hei bakso. Aduh, dagang bakso nih. Pakai torak, baksonya. Ya, boleh. Pakai lontong, Pak, lontong. Hmm. Bu. Uangnya Pak, keluarin Pak. Semua. Nah, ini uang saya ini. Ini uang saya. Ini uang saya, Pak. Oh, Tadi. oh ya. Sahabat muda. Nah, ini salah satu cara untuk apa? Untuk menghipnotis. Nah, ini adalah perbuatan yang jahat ini. Perbuatan yang tidak boleh. Maaf Mas. Ini cuma Saya lupa tadi. Cuma- uangnya tadi. cuma permainan aja, Pak. Ya, maaf ya. Maaf, Pak. Ya, apalagi ini mau dihitung, Pak. Nanti Iya. hitung lu uangnya nanti. Takut kurang nih, Pak. Tadi. Ya langsung hitung. Iya, bener. Ya, Bener, makasih, Pak. udah itu bener. Bener apa ini segini? Oh ya, dapat jualan segitu ya? Iya. Sobat muda. Nah, itu tadi. Itu perbuatan jahat itu. Jadi Makasih, Pak. Saya lupa. tidak boleh dilakukan. Nah, itu nih sahabat. Nah, kita lihat bagaimana kemarin saya mencoba untuk menghipnotis seorang, untuk menggendam seseorang. Jadi sebuah permainan di sana. Jadi saya menunggu seseorang, siapapun yang lewat di depan saya mencoba. Nah, kebetulan di sana dagang bakso sahabat. Jadi saya coba untuk ajak bermain di sana. Ternyata dia menyerahkan seluruh uangnya. Nah, itu salah satu namanya gendam. Jadi saya menjalankan ilmu kiri. Jadi itu pendosa namanya. Sangat tidak boleh dilakukan itu. Tetapi di sisi lain tentu ada yang namanya positif. Nah, seorang psikolog, dia akan menghipnotis seseorang. Dia akan menghipnotis seorang untuk menjadikan apa? Membuat alam kesadarannya itu rendah sekali, kemudian disentuh dengan gerakan yang sangat refleks. Nah, itu. Nah, di sana kemudian dia tuh mensugesti. Disugestilah orang yang dia hipnotis oleh psikolog itu. Untuk apa? Untuk lebih dia mengisi memorinya dia tuh tentang yang baik-baik, yang indah-indah. Kemudian akan menjadi suatu kesembuhan bagi yang disugesti. Nah, itu bagi psikolog. Nah, bagi penyembuh itu untuk apa? Untuk menyentuh generik daripada alam bawah sadar seorang untuk menjadikan lebih baik. Jadi di sana beliau seorang psikolog akan menjadikan orang itu lebih sehat dan dia akan sadar tentang berkehidupan, hidup dan berkehidupan. Itu beda sahabat. Terkait orang yang melakukan gendam, tentu dia tuh akan berbuat jahat. Ada mantra-mantra tertentu, ada ucapan-ucapan tertentu untuk selanjutnya dipakai untuk menyentuh seorang dengan refleks. Nah, kemudian di sana akan mengambil satu keuntungan dari orang yang digendam, orang yang ditipu. Itu hipnotis gendam namanya. Nah, terkait dengan diri saya, tentu saya tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Karena itu adalah pendosa. Itu
di luar kamus yang pernah saya jalani, sahabat. Nah, kalau saya melakukan hipnotis adalah melalui suatu proses untuk apa? Untuk suatu kebaikan, kesembuhan. Kemudian menjadikan orang itu lebih baik. Nah, kalau saya di Peseraman, tentu saya melakukan hal yang positif. Karena semua itu berpulang daripada beliau. Yang saya ikuti, yaitu Ide Sang Hyang Tiga Rangda Wisesa. Ide Ratu Niang Sakti Gunung Agung, Ide Ratu Biang Sakti Puncak Rangda, kemudian Ide Ratu Ibu Sakti Puncak Buni, dan Ide Ratu Gede Mas Sakti, Ide Dukuh Sakti Penyempungan. Nah, itu berpulang dari itulah saya kemudian memohon anugerah pada beliau untuk mensugesti orang, untuk memberikan kekuatan kepada orang itu, sehingga orang itu akan jadi lebih baik. Dan itu sifatnya permanen, sahabat. Nah, kalau orang menggendam, itu sifatnya sebentar. Mungkin paling lama 3 menit. Nah, orang yang digendam itu akan sadar dia. Nah, itu harus cepat dan cepat. Nah, kalau kita melakukan hipnotis secara hipnoterapi psikologi, tentu akan permanen. Kemudian saya melakukan pengobatan tentu juga secara permanen. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan sampaikan visual bagaimana saya mengobati seseorang dengan cara hipnotis sugesti daripada beliau yang di atas. Nah, ini dia videonya, sahabat. Ang dupi pastor nama hongang gadi astra nama hongang market swa. Sembah ulun pak sakti puncak rado di ibu sakti puncak muli aliani. Iki beta sano bang keluar ke mana? Bah musuh pasida. Ini. Ulangan sampai pikiran. Oh. Boleh. Suang. Sekarang saya bertanya pada Jero Aliani. Nah, yang dari Gilimanuk, beliau asli Singaraja tapi tinggal di Gilimanuk. Nah, pelan beliau kesini ke Peseraman Jimbaran. Jero Aliani, ini tiang tanya ya. Tadi sebelumnya Jero kan sini mengeluh nih, kepala sakit berat, terus agak puyeng-puyeng gitu, agak bingung gitu. Nah, sekarang setelah memohon sama beliau tuh bagaimana Jero? Ini ampun mendingan. Ampun tenang tiang mangken sejak tiang mas tambah dulu. Sekarang udah ringan kepalanya. Iya, ampun ringan. Agak tenang gitu. Tenang makin. Jadi tadi ngerasa nggak Jero tuh jatuh gitu? Enggak terasa. Nggak ngerasa. Enggak terasa. Jadi tadi tiang mengeluarkan artinya aura-aura negatif dalam tubuh Jero tuh biar tiang keluarkan supaya sebenarnya itu akan hilang. Jadi tiang di sini menjalankan penugrahan beliau. Ya boleh dibilang hipnotis, tapi itu memang penugrahan namanya itu. Oke. Nah itu
Jero itu sudah tenang, ringan rasanya badan. Ringan pun mangken. Nah ini kan temannya Jero sekarang juga gitu. Nah tadi Jero kan cuma melukat saja. Dari sebelumnya kan Jero rasa sebelumnya dengan sekarang bagaimana Jero? Sangat beda. Tadi kayak uring-uringan gitu, setelah dikasih pengelukatan lebih tenang karena tiang baru kesini udah merasakan kayak ada aura yang lain, enak rasanya itu. ya songkara Tinggi. Oke sahabat, nah itu tadi sebuah hipnotis yang bilang itu anugerah hipnotis dari Sesunan Tijang, Ide Ratu Nia, Ide Ratu Biang, Ide Ratu Ibu, Ide Sangyang Tiga Rana Wisesa, yang Tiang Riki, Ide Ratu Gede Mas Sakti, Pemaripurna Pemarisuda, Ide Ratu Dukuh Sakti Pejumpungan. Ini Jero, mugi-mugi langgeng niki rahayu rahajang menu permane niki pengentan malih sungkan Jero nggih. Nggih, nah itulah pengakuan Jero Aliani. Tadi sebelumnya Tiang sudah permisi sama beliau untuk saya ajak membuat video konten supaya nanti tidak ada masalah dalam keluarga dan sebagainya, itu biar ada masalah kita bikin konten dengan real. Di sini kita berbagi real sahabat. Terima kasih. Nah, bagaimana cara menanggulangi? Bagaimana cara kita supaya tidak kena hipnotis? Sahabat muda, sahabat milenial, ini sebuah pagar, ini sebuah mantra yang cukup sederhana, tetapi ini luar biasa sahabat. Inilah warisan dari nenek moyang saya, dari leluhur saya, mewariskan kepada saya itu sejak kecil, sejak saya masih SMP. Nah, saya dipanggil pada waktu itu, beliau memberikan sebuah catatan untuk dihafal, kemudian dipahami sahabat. Nah, inilah sebuah penyengker, inilah sebuah pagar dewa yang namanya Pancedatu. Iki penyengker wenang angin jeung larang rahine wengi. Dewa Angopati, Rajapati, Banaspati Raja. Ojo idewa ibu yang pertiwi, bapul yang akasi. Raksaken anak insun rahine wengi. Yen hana satu musuhku saking wetan. Putih rupanya kepupuk kepunahine yang iswana. Yen hana satu musuhku saking kidul. Bang rupanya kepupuk kepunah denire yang betara berah. Yen hana satu musuhku saking kulon. Jenar rupanya kepupuk kepunah denire yang betara. Yen hana satu musuhku saking lor ireng rupanya kepupuk kepunah denire yang betara. Yen hana satu musuhku saking akase kepupuk kepunah denire yang lumurlah. Yen hana satu musuhku saking kepupuk kepunah denire yang betara kala. Yen hana satu musuhku saking madya mancewarna rupanya kepupuk kepunah denire yang betara siwa. Om Maha Pancedatu judiki amalang malangit pada patuh ingkut ring Sangyang Suk Semu Ong Ang Ung Man. Ong Ang Ah. Nah, Pancedatu ini kalau kita ucapkan, kalau kita hafalkan tidak terlalu sulit. Di Pancedatu ini kita renungkan baik-baik, hafalkan baik-baik, kemudian kita tahu tentang artinya. Apa arti daripada Pancedatu itu? Tentu sahabat Buddha, saya sudah kasih di sana.
kasih arti dan catatannya. Nah, penyengker Pancodatu apabila kita sudah menghafal kemudian memahami arti yang sesungguhnya, tentu itu sangat luar biasa, sangat dahsyat sekali sahabat. Kalau kita mau menghafal dan memahami. Nah, di mana kita pakai? Di mana saja kita bisa pakai. Untuk siapa? Untuk semua orang. Untuk anak kecil, anak muda, untuk orang tua, untuk halayak rame. Kemudian untuk balian-balian, untuk pemangku-pemangku itu sangat penting sekali. Di saat kita mau sembahyang, dalam keadaan pranayama kemudian kita ucapkan itu. Di saat kita memargiang caru untuk menyengker kita, untuk memagari kita ucapkan itu juga. Nah, di saat pula kita ingin berhadapan dengan seseorang, entah itu relasi kita, entah itu bos kita, entah itu teman kita. Nah, kita juga memakai itu. Nah, dalam kalimat terakhir di sana disebutkan Om Maho Pancodatu Judiki Amalang Malangin pada patuh ingkup ring sangyang suksemo. Artinya Pancodatu ini adalah sebuah penyengker, sebuah pagar. Apa kemauan kita, apa harapan kita, tentu nanti begitulah tujuan yang sesungguhnya. Nah, di saat kita mencari teman, mau mengambil uang yang pernah dipinjam oleh teman kita, tentu teman kita itu akan memberikan. Nah, di saat kita ke tempat-tempat angker kemudian, karena kita takut ucapkan itu, nah tentu semua akan sirna dalam ketakutan. Di saat kita ketemu sama seseorang yang mengancam kita, mau memukul kita dan sebagainya, ucapkan itu. Tentu juga itu akan melindungi kita. Nah, kemanapun, di saat kita pergi, mau ke Jawa kah, mau ke luar negeri kah, mau kemanapun kita pergi, ke pasar kita pergi, ucapkan itu sebelum kita pergi. Nah, tentu semua akan baik-baik saja, sesuai dengan harapan kita. Bukan hanya untuk hipnotis saja, bukan hanya untuk orang yang tidak suka sama kita saja. Tentu itu berguna bagi kita. Apa harapan kita? Apa tujuan kita? Oke, sahabat milenial, sahabat muda, sahabat spiritual semua, para panitia sepuh guru, cukup hari ini yang berbagi. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Nah, kita ucapkan dengan Pramu Santi. Mohon pamit. Om Santi, Santi, Santi. Om.